Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnya malah bas kencengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'idin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Allah ta'ala aidan wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait wa sahibul hajat, keluarga besar Bapak Ahmad Rohani. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat selalu, sukses, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, cakep. Biar cepat, langsung bungkus. Baik, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep syukur ya, tadi dalam mukadimah saya telah sampaikan. Yang pertama, surat Ibrahim ayat 7 ya, diingatkan kembali kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bermaklumat siapa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu punya motor satu jadi, ibu punya mobil satu jadi, cepet banget. Ibu punya uang belanja 5 juta besok jadi, alhamdulillah. Pak dengar tuh Pak, konsep syukur, satu ditambah jadi 2. Bapak punya motor satu jadi, punya mobil 2 jadi, punya bini 1 jadi.
Ini kompak banget perangnya. Hah? Kalau orang bersyukur atas nikmat yang dikasih sama Allah, insya Allah ditambah. Ini kebanyakan manusia kadang-kadang ngeluh. Ibu, ngeluh apa ngeluh? Ngeluh enggak? Yakin ibu pokoknya tenang. Kalau ibu punya suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta sebulan, ini protes apa aksi demo ini? Insya Allah bu, doain suaminya pada jadi orang kaya, suaminya soleh, bisa ngajak ibu ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditambah terus tuh nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah ujungnya berkah insya Allah. Lantas yang kedua, dalam konsep daripada kalimat syukur, untuk manusia selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah sindir kita, berapa kali Allah katakan lewat sebuah kalimat pertanyaan, 33 kali diulang. Apa kata Allah? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Berapa banyak hamba-hamba Allah ngaku dia iman, ngaku dia Islam, berapapun yang dikasih sama Allah, kadang dia ngeluh. Banyak nggak ngeluhnya manusia? Kagak. Yakin? Tes pak besok, kasih uang belanja dikurangin. Konsep syukur, mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saya hanya ingin menyampaikan nih bukti bahwasanya sahibul hajat menjadi sebuah harapan buat kita supaya mereka keluarga besarnya, mobil khusus Ahmad Rohani dan juga anak keturunannya yaitu Dafa Radiansyah, Allah jadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bu kita harus bersyukur? Dia konsep agama kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ini pelajaran buat kita semua. Siapa sih kita yang nggak kepingin bahagia? Siapa sih orangnya yang nggak pengen bahagia? Semua kita pengen bahagia. Wabil khusus kebahagiaan itu diawali dari sebuah nilai-nilai kesolehan. Bu, ini kemana orangnya? Saya kasih konsep syukur nanti insya Allah nyambung. Ya, kalau ibu bapak dikasih anak sama Allah itu amanah bukan? Amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau ibu punya anak, bapak punya anak, harus bahkan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerapannya bagaimana? Ini yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Malam hari ini kembali kita diingatkan, dijaga kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Bagi keluarga besar yang punya anak, anaknya adalah anak-anak yang diharapkan menjadi sebuah kesolehan untuk semuanya, mampu menyelamatkan kehidupan rumah tangganya, mampu memberikan kebahagiaan buat kehidupan rumah tangganya. Mobil khusus buat orang tuanya, biar sama-sama orang tua, bapak, ibu, anaknya, keluarganya besarnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Yakin gak bu? Insya Allah. Belajar dari sebuah kalimat kesolehan nggak gampang bu. Saya hanya ingin mengutip beberapa kalimat doa yang diajarkan, yang dilafadzkan, yang didakwamkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, siapa sih kita yang nggak kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah? Bu, pengen nggak punya anak soleh, solehah? Bapak pengen nggak punya anak soleh, solehah? Kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kalimat doanya? Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, jadikanlah keturunan kami adalah mereka keturunan yang soleh. Perhatikan, ya. Dibangun dengan kalimat ini, Bu. Insya Allah ibu punya anak-anak nanti menjadi orang-orang yang sukses. Berapa banyak di luar sana yang ketika kumandang didawamkan kalimat doa ini menjadi sebuah kesuksesan dalam kehidupan rumah tangganya. Ini nasihat orang tua. Orang tua kebanyakan mendoakan anaknya dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Kalau ibu bapak dikasih anak keturunan menjadi anak-anak yang soleh, min dzurriyyatihim bi imanihim, memiliki keturunan yang soleh dan solehah, mengikuti jejak langkah orang tuanya, bukan persoalan gampang. Ini ada tanggung jawab moral terhadap kita sebagai orang tua. Perhatikan, kalau kalimat doa diawali dengan satu kalimat berharap agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka bangun dulu kalimat dari sebuah kata soleh untuk orang tuanya. Bapaknya harus menjadi bapak yang soleh, ibunya harus menjadi ibu yang soleh. Bu, ini pada ngobrol apa gimana nih? Udah kacau urusannya. Ini saya disuruh ceramah cepat-cepat. Pak Ahmad udah mulai lapar. Ini belum nyampe semuanya ilmu. Ya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh. Ada tanggung jawab moral di balik amanah yang Allah kasih. Perhatikan, ketika ibu dan bapak kerjasama lantas dihadirkanlah keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ibu bapak punya tanggung jawab secara moral. Yang pertama, ketika benih sudah sampai dalam rahim sang ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam satu kalimat keimanan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Saksikanlah wahai jabang bayi, aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu. Qalu bala syahidana. Mereka jabang bayi berkata, benar wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Ingat, yang pertama dibangun kalimat soleh. Anak diajarkan keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sembarangan. Kita punya tanggung jawab moral terhadap anak keturunan kita. Kalau kita pengen min dzurriyyatihim bi imanihim, punya keturunan yang soleh, punya keturunan yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya, maka bangun kalimat keimanan ada dalam sanubari, ada dalam jiwa anak kita. Kita ini udah dibangun, Bu. Kita ini udah dibangun nilai-nilai keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang ngasih keimanan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya, lantas kemudian ketika tuh anak hadir di atas muka buminya Allah, hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, hadir dalam kehidupan bermasyarakatnya, dikenalin lagi iman oleh orang tuanya. Bagaimana buktinya? Dan mana buktinya? Ketika tuh anak hadir lahir ke alam dunia ini, Allahu Akbar, kalimat pertama yang dikumandangkan pada kuping telinga anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat azan gak sembarangan. Dikenalkan anak itu dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kalau ibu sholat, bapak sholat, ini pembelajaran buat kita, Pak. Kira-kira bapak katakan Allah maha besar, Allah Tuhan yang maha besar. Pernah nggak ngelihat Allah? Bu, pernah nggak ngelihat Allah? Siapa di sini yang pernah melihat Allah? Jangankan kita, mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak satu orang nabi pun, tidak satu orang rasul pun yang mampu melihat Allah sebagai Tuhan. Awas, ini keimanan yang dibangun. Mulai serius, ya, ngaji fokus serius, santai boleh, ya.
Emang udah modelnya kayak gini Ustaz Irwan. Keimanan yang dibangun, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah sudah ajarkan kalimat keimanan pada setiap manusia yang akan dihadirkan ke alam dunia ini. Yang kedua, orang tua kita punya tanggung jawab moral memperkenalkan Tuhannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar. Di mana besarnya Allah? Ibu enggak pernah melihat Allah. Bapak juga nggak pernah melihat Allah. Nabi, Rasul nggak pernah melihat Tuhannya, nggak pernah melihat Allah. Bahkan Nabi Musa ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hancur, nggak bakalan bisa. Cuma Nabi Muhammad SAW yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ditantang. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. La tanfudhu illa bisultan. Kita nggak bakal mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa katakan Allahu Akbar dalam sholat kita, itu mengajarkan bahwasanya Allah teramat sangat besar. Kita tinggal di planet bumi. Di planet bumi adalah di atas langitnya Allah. Langit pertama aja kita nggak bisa mampu melihat mataharinya Allah ketika dia menerangi alam dunia ini. Bisa nggak Pak lihat matahari? Nggak bakalan mampu. Bagaimana kita mau melihat Allah ada di atas langit yang ketujuh, di arsy-Nya Allah. Allah bersemayam di sana. Langit kedua luasnya seluas planet bumi ditambah dengan langit pertama, terus langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana mungkin kita mampu melihat Allah? Tapi nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangun dengan nilai-nilai iman, dibangun dengan nilai-nilai syarat syariat agama, maka insya Allah kita dapati surganya Allah. Dan nanti semua manusia akan diperlihatkan Tuhannya, yaitu Allah Rabbul Izzati. Pertama, kalau ibu sering baca doa Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh, maka bangun kalimat keimanan ada pada dasar dari sebuah pengenalan anak kepada Tuhannya. Paham Bu? Insya jangan sembarangan. Nggak gampang mendidik anak. Kadang kita minta sesuatu yang pengen kita mau, tapi kita nggak bercermin. Betul loh? Betul nggak? Kalimat sakti yang diajarkan dari kalimat doa yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah kalimat sakti Bu. Nggak sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berikan kami keturunan yang soleh. Tanggung jawab moral kita sebagai orang tua di mana? Apakah kita sudah mampu mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada anak keturunan kita? Tanya dalam hati kita sendiri. Jangankan ibu, jangankan bapak, saya secara pribadi aja sulit. Walaupun kita mengerti soal agama, tapi membangun nilai sebuah keimanan luar biasa. Kita kepengen menjadi orang-orang yang bahagia. Siapa mereka orang-orang yang bahagia? Kalau kita punya keturunan, punya anak, sholat nggak usah lagi disuruh. Betul apa betul? Betul nggak? Susah Bu ngajarin anak sholat sekarang, nggak gampang. Bangun tidur subuh berkumandang suara azan, sebelum azan bangunin tuh anak. Gampang nggak kira-kira? Maaf, ini tamparan buat kita semua malam hari ini. Bukannya saya ngajari, tapi ini memang pukulan telak buat kita. Pengen kita menjadi anak yang soleh, kita pengen punya anak-anak yang soleh, tapi nggak pernah ngebangun nilai-nilai kesolehan. Benar apa benar? Robbi habli minas sholihin. Kita punya beban moral bahwasanya anak titipan Allah dan punya amanah untuk itu, dan kita punya tanggung jawab moral di dalamnya. Kenalkan ya nak bahwasanya Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dilihat oleh manusia, tapi dia mampu untuk bisa kita lihat nanti kalau kita sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dasar iman, dengan syariat Islam, insya Allah sampai kita dan mampu kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun nilai-nilai kesolehan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan lewat lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nggak gampang. Setelah proses dia minta doa kepada Allah, dia dawamkan kalimat doa, ya Allah berikanlah kami keturunan soleh. Prosesnya Bu, maaf, prosesnya adalah perjuangan. Istri Nabi Allah Ibrahim berapa Bu? Bu,
Ini malu apa gimana ya? Mau dijawab dua takut kualat. Perhatikan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Siti Hajar. Ini nggak usah banyak bercanda aja ya, biar serius saya Pak Rido ya. Ya, Nabi Allah Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, yang dikenal aja dulu. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pembelajaran buat kita lewat risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Bu, kalau belajar risalah tentang mereka para nabi, hadirkan keimanan. Kalau nggak dihadirkan keimanan, kita bisa kacau. Ya, Allah sering ingatkan kepada kita ketika kita berbicara soal risalah mereka para nabi dan rasul. Yang pertama dihadirkan adalah keimanan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul, dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, manusabbitu bihi fu'adak, agar hati kalian menjadi kokoh, iman kalian meningkat. Kenapa? Waja'aka fi hadhil haq, karena di dalamnya ada kebenaran. Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Wa dzikra lil mu'minin, ada sebuah kalimat perenungan dalam hati kita, orang-orang yang beriman. Pertama, kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya Siti Hajar sebagai istri yang keduanya, perhatikan bagaimana kalimat perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan di sini. Lihat, ketika Allah katakan wa ijibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Perhatikan, ini proses kalimat perintah dan juga larangan dalam ayat ini. Ya, kalau saya berbicara tentang hitam udah kemarin disampaikan. Ya, wa izbatala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalimat, yang pertama perintah, yang kedua larangan, kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fatammahunna, dan maka kalimat perintah dan juga larangan itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perhatikan ya, ini pelajaran. Ini penting buat kita. Sebuah rumah tangga akan dibangun dengan proses keimanan, akan dibangun dengan kalimat kesolehan. Insya Allah bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lihat bagaimana kalimat perintah ini, wa idzbatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah telah bermaklumat, memberikan kalimat perintah dan juga larangan. Banyak kalimat perintah dalam ayat ini maknanya. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam perintahkan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khitan. Umurnya 80. Umurnya 80. Bisa tuh bayangin Pak. Ada di sini yang 80 tahun umurnya. Kalimat perintah ini ya diturunkan saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berumur 80 tahun. Kalimat perintah hitan langsung dikerjain karena megang kampak ada di tengah hutan. Kalimat perintah hitan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Fa'atammahunna. Makanya syariat Islam menjadi sebuah bukti bahwasanya Islam dibangun dengan syariat. Maka lewat khitan Allah Subhanahu wa taala ajarkan hamba-hambanya, umatnya, ya, wabil khusus kita orang-orang Islam, bahwasanya ketika kita menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam agama kita, syariat harus tegak di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat perintah itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Literaturnya ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat perintah yang lainnya, perhatikan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terima ayat ini, wa idzbatala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Ingatlah oleh kalian ketika Allah bermaklumat tentang kalimat perintah dan juga larangan dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalimat perintah yang kedua apa? Kalimat perintah yang kedua adalah hijrah. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lewat Siti Hajarnya membangun sebuah nilai daripada satu keutamaan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala hambanya. Ada kekuatan iman di sana.
ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar di tempat yang gersang tandus, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Saat itu Baitullah Mekah Al-Mukarramah, satu tempat ladang pasir yang begitu tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya, karena kalimat perintah hijrah harus ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat doa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar, lantas kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa sama Allah. Berdoa dalam satu ayatnya, lihat di surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Lihat ayat ini nyambung insyaallah ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, telah aku titipkan istri dan anak keturunanku di satu lembah yang tandus, gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya, di dekat dengan Baitullah, tanahmu yang dimuliakan, tanahmu yang diharamkan, tanahmu yang dihormati, yaitu Ka'bah Baitullah. Di sana Nabi Allah Ibrahim minta doa, nggak minta kekayaan, nggak minta jabatan di sana, nggak minta kehidupan mewah, tapi yang diminta orang tua yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk anak dan keturunannya, untuk istri dan anak keturunannya. Yang pertama doanya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, Tuhan kami, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Bu, ajarkan anak-anak kita sholat. Ini ancaman keras buat kita. Kalau Allah sudah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Kita nggak kepingin anak-anak kita nanti menjadi tanggung jawab moral buat kita. Di akhirat anak kita dibakar nanti di dalam neraka. Mau nggak kira-kira? Ini keras nih, ya. Inilah bentuk penyampaian yang memang harus sampai. Kalau ibu punya anak, bapak punya anak pagi untuk sholat subuh berat, ini tugas kita, Pak. Guyur, bakar kalau perlu kakinya. Gampang nggak kira-kira? Gampang nggak kira-kira? Jangan putus asa. Emang itu tugas kita kok sebagai orang tua. Kadang kita punya kelemahan, kasihan anak lagi pulas tidurnya. Kasihan mau kapan? Apakah kita akan diseret oleh anak kita nanti di yaumil kiamah ketika digelar oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena anak adalah aman, anak adalah tanggung jawab kita. Maka bapaknya yang nggak ngajarin sholat, nggak perintahkan sholat, diseret sama anaknya masuk ke dalam lembah jurang nerakanya Allah Azza wa Jalla. Pengen nggak kayak gitu? Dia keras di dunia demi kebaikan dan keselamatan keluarga besar kita. Manfaat hitam di sini adalah tadi Allah sudah katakan lewat lisannya menjadi wasilah, lewat lisannya, lewat dawamnya, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikanlah istri dan keturunanku adalah mereka orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Connect dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat perintah khitan. Anak laki-laki wajib hukumnya, kulpahnya, ujung kemaluannya dipotong, perintah dari Allah. Kenapa? Karena ujung kemaluan menghadirkan kotoran dan itulah najis. Najis yang mengendap akan menjadi penyakit buat manusia. Karena perintah hitam menjadi bersih, menjadi suci, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh sebelum dihitan ada screening yang namanya dibersihkan, tuh yang namanya jentik-jentik putih tuh, ya itu kotoran, itu najis. Hukumnya kalau orang sholat nggak dihitan, nempel tuh najis, nggak sah sholatnya, nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah Ibrahim lewat literatur Nabi Muhammad SAW kita diajarkan, bahkan diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam dengan yang namanya kalimat perintah khitan untuk kita umatnya Rasulullah SAW. Dipotong kulufahnya agar terkelet semuanya, kotorannya terbuang. Ketika dia wudunya sah dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembelajaran tentang nilai agama.
Khitan adalah untuk kebersihan, khitan adalah untuk kesehatan, khitan agar sholat kita sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu ibadah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Allah Ibrahim doa Rabbana hablana min azwajina, Rabbana rabbi habli minas sholihin, minta keturunan yang soleh, dia minta lagi nanti tuh Pak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kalimat doa agar anaknya, istrinya menjadi penyejuk hatinya. Kadang kita melupakan itu semua doa. Makanya hancur sebuah kehidupan rumah tangga karena nggak dibangun oleh kalimat keimanan, nggak dibangun oleh kalimat kesolehan. Bahaya. Ya, soleh pengen kita, kesolehan harus dibangun karena kita pengen punya anak-anak yang soleh, soleha. Perhatikan, kalimat doa tadi menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Yang mampu menyelamatkan istri dan anak-anak kita adalah tanggung jawab moral terhadap keimanan, yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita sholat karena sudah dihitan, tapi sebelumnya harus diperhatikan. Sebelum anak itu sholat harus diperhatikan Pak, etika, tata cara, adab, akhlak ketika dia buang air kencing, air kecil. Awas, perhatikan, ini bapak-bapaknya juga belajar. Yang suka nongkrong di pos, pulang dulu kalau mau kencing. Kencing cebok, jangan nggak cebok. Ini jelas-jelas saja dah. Ya, karena perintah dari baginda Rasulullah Pak, tanazzalu anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu karena azab kubur adalah bahagian dari orang-orang yang nggak membersihkan sisa kencingnya. Ancaman kita azab kubur. Azab yang pertama Pak, azab yang pertama Bu, azab kubur karena gara-gara sisa bekas kencing nggak cebok. Perhatiin semuanya, tegas saya sampaikan. Anak dihitan biar dia bersih, biar dia sehat, lantas kemudian dia bisa sholat dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna hadis ini diajarkan untuk kita semuanya, artinya apa? Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang ada pada diri kita. Allah cinta pada orang-orang yang bersih, Allah cinta pada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita adalah orang yang banyak dosa dan kita kadang banyak bersihnya apa kotornya? Banyak kotornya apa bersihnya? Makanya dengan cara menjaga sisa bekas kencing itu tadi, ya, dengan cara membersihkannya. Tanazzahu anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu karena kebanyakan azab kubur berawal dari yang namanya sisa bekas kencing. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Ingat, tantangan kita dua nanti. Kalau nggak jaga bekas kencing aja, ya, ini salah satu penyebab datangnya azab kubur. Kita ada azab dua nanti, ya. Yang pertama azab yang disegerakan ketika ada di dalam kubur. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami persaksikan kepadamu siksa yang teramat sangat dekat, yaitu azab di alam kubur. Disiksa manusia karena dia kotor, nggak menjaga kebersihan dari nilai-nilai agama, karena dia banyak dosa, nggak menyampaikan syariat-syariat Islam di dalam kehidupannya, diazab di dalam kuburnya. Ya, azab yang terdekat adalah azab alam kubur. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Maka akan kita ketemui yang namanya azab yang lebih besar, yaitu azab di alam akhirat, yaitu masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla, dan kita nggak pengen semuanya. Betul? Khitan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Kalimat perintahnya adalah sholat. Suruh dijaga tuh sholat untuk anak-anak kita. Makanya wajar kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengumandangkan, mendawamkan, mendapatkan, melisankan kalimat doa. Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku, istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Mau miskin dia tetap sholat, mau jadi orang kaya dia tetap sholat, menjadi orang yang sukses dia tetap sholat. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikatnya ketika kita ada di alam kubur nanti. Perhatikan, doa Rabbi habli minas sholihin. Lantas doa lagi yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus sholat. Mana lagi doa tentang sholat?
Lagi-lagi disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Tetap lagi-lagi diminta tentang sholat. Ini pertama, keimanan. Karena Allah adalah Tuhannya dan Allah adalah tempat untuk kita ibadah. Tugas kehidupan manusia tidak lain dan tidak bukan hidup di alam dunia ini bukan sekadar main-main, tapi ada nilai ibadah di dalamnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Yang diajarkan dalam kalimat doa ini adalah salat. Diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Literatur sempurnanya ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, karena pengen buru-buru dia 34, 35, 40 menit. Tambah satu lagi. Satu kalimat doa buat pelajaran untuk kita semuanya. Apa kalimat doa lagi yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ketika kalimat wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah telah memberikan kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa'tammahunna. Maka kalimat perintah ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kalimat perintahnya? Mendirikan pondasi Ka'bah. Di sana Nabi Allah Ibrahim lagi-lagi doa. Buat siapa? Buat istri dan anak-anaknya. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian ketika kalimat perintah mendirikan membangun pondasi Ka'bah, Ibrahim dengan Ismail. Di sana Nabi Allah Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua rangkaian amal ibadah kami, amalan-amalan kami. Doa kalimat yang kedua, perhatikan. Ini penting pembelajaran buat kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Rabbana liyuqimus shalah. Doa yang pertama, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjadi selamat mereka dengan Islam mereka, mendirikan, membangun syariat-syariat Islam. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa tuh Nabi Allah Ibrahim sama Allah agar anak keturunannya tetap dalam syariat Islam, selamat dengan syariat Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai keselamatannya. Dari Nabi Allah Ibrahim sempurna di zamannya Nabi Muhammad. Karena lanjutan doanya, Rabbana wa ba'ats bihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Allah Ibrahim minta agar anak keturunannya yaitu lahir keturunan yang soleh, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, garis dari Nabi Allah Ismail Alaihissalam. Dialah yang mampu menyampaikan kalimat dengan satu kalimat, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Muhammad, Nabi yang paling sempurna akhlak, adab dan kebiasaannya, menjadi sempurna agamanya Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkat doanya Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Jadi intinya, yang pertama, Nabi Allah Ibrahim pengen anak-anaknya menjadi keturunan yang soleh. Kita termasuk di dalamnya. Insya Allah ada kita di dalamnya. Yang kedua, selalu dibangun kesulitan itu lewat yang namanya pelaksanaan wajibnya sholat. Kalau laki pergi ke masjid, berjamaah ke masjid. Perempuan di dalam rumahnya. Bagusnya, afdalnya di dalam kamarnya sendiri. Insya Allah kita semuanya, Pak, Allah jadikan rumah tangga kita semua, Bu, ya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan di dalamnya, ada rahmat di dalamnya, ada yang namanya kebaikan, pahala, semua kebaikan, selamat dan kebahagiaan dunia dan akhirat buat keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Dafa Radiansyah, Allah jadikan dia putra yang soleh, lisannya bisa mudah melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lisannya Allah mudahkan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan rumah tangga kita semua kita sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua untuk kita dan keluarga besar kita, agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita lewat hidayahnya. Allah bimbing kita lewat ilmu agama, Allah bimbing kita lewat salat, lewat keimanan, lewat Islaman, Allah bimbing kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga kita niatkan khusus untuk ahli daripada keluarga besar kita. Niatin pada dalam hati ibu, niatin semuanya untuk keluarga besar kita, wabil khusus untuk keluarga besar Bapak Ahmad Rohani. Pertama untuk almarhum Bapak Sulaiman bin Karman, yang kedua Mbah Karman bin Abdurrahman, Bapak Syuhuri bin Sulaiman, Mbah kami binti Sawijaya, Mbah Sulastri binti Ramadan, Siti Waliati binti Tumini, Suharti binti Sudiran. Sayyidillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah, wa khususan hajati keluarga besar Bapak Ahmad Rohani. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal qahti wa jamil amradi wal mautil fujaati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nas'aluka syahadatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin wa rabbana hablana minas shalihin. Wa khususan Dafa Radiansyah. Allahumma rabbana hablana min azwajina zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzilur rahmata wal maghfirata wan ni'mata ala ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan abdikal marhum Bapak Sulaiman bin Karman wa abdikal marhum Mbah Karman bin Abdurrahman wa abdikal marhum Bapak Syuhuri bin Sulaiman wa amatikal marhum hamba kami binti Sawijaya wa amatikal marhum hamba Sulastri binti Ramadan wa amatikal marhumah Siti Waliyah binti Tumini wa amatikal marhumah Ibu Suhati binti Sudiran. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.